Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kesekian kalinya melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita tentang materi pelajaran ilmu faraid. Untuk pertemuan kali ini berarti sudah yang ke-6 kali ya. Sudah ke-6 kali, dan di pertemuan yang sebelumnya saya sudah menjelaskan ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki, dan nanti untuk di kesempatan kali ini kita akan membahas ahli waris yang berjenis perempuan. Akan tetapi sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, kita bacakan surat Fatihah kepada pengarang kitab Matan Ar-Rahbiyah. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah ini nanti kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari kita nanti. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan likulli syarrin jalibatan lil khairil lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa talamidatina wa tilmidatina wa asadidatina wa ustadatina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna allaha yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa ala niyati anna Allah yakhtaru lana bikulli khairatihil mubarakati fi kulli nafas wa ala niyati anna Allah yaftahu qulubana futuhal arifin wa yuyassiru kulla umurina min umurid dunya waddin wa ala niyati anna Allah yuwaffiquna fi fahmi kitabihil karim wa sunnati rasulih wa ala niyati anna Allah yuyassiru kulla umurina min umurid dunya waddin wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati Syekh Muhammad bin Ali Ar-Rahbi wa ala niyati anna Allah yaghfiru dhunuba jami' ahli kuburina wa ahli kuburikum wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kita hari ini. Babul warithati minan nisa'i. Jadi hari ini kita akan mempelajari siapa saja ahli waris yang berjenis perempuan. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari beberapa ahli waris yang berjenis laki-laki, untuk hari ini kita akan mempelajari beberapa ahli waris yang berjenis perempuan. Dengan judul Babul Warithati Minan Nisa'i. Nah, untuk ahli waris perempuan ini nanti dirangkum oleh Muhammad bin Ali, pengarang kitab Matan Ar-Rahbiyah, dalam 3 bait yang bunyinya adalah wal warithatu minan nisa'i sab'u lam yu'ti untha ghairahunna syar'u bintun wa bintu benin wa ummun musyfiqah wa zaujatun wa jaddatun wa mu'tiqah wal ukhtu min ayyil jihati kanat fahadhihi iddatuhunna banat. Jadi untuk ahli waris yang berjenis kelamin perempuan ini beliau rangkum dalam 3 bait yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun perinciannya bisa dilihat di layar selanjutnya. Ahli waris wadon iku ana 7 kanthi ringkes atau 10 kanthi terperinci.
Jadi ahli waris perempuan ini kalau kita pahami secara ringkas, secara global, itu nanti jumlahnya hanya ada 7. Akan tetapi kalau kita perinci, lebih spesifik, lebih detail lagi, itu nanti akan ada 10. Nah, seperti yang kalian lihat di dalam layar, yang pertama adalah bintun. Bintun ini nanti artinya adalah anak perempuan. Yang kedua adalah bintu benin wa in nazala, yaitu cucu perempuan yang dari anak laki-laki. Nah, maksud dari wa in nazala ini artinya semisal ada anak perempuan, kemudian dia punya ayah, ayahnya punya ayah lagi, ayahnya punya ayah lagi, terus sampai ke atas. Jadi bintu benin wa in nazala. Artinya mungkin kalau di dalam istilah kita ada cucu, kemudian di bawahnya ada cicit ya. Nah, itu nanti kalau kita lihat di dalam pohon silsilah kekeluargaan, itu nanti akan tertulis bintu benin. Itu bisa seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat di contoh-contoh selanjutnya, nanti bisa kita jelaskan lagi. Kemudian yang nomor 3 adalah ummun, yang artinya ibu. Yang keempat adalah jaddatun. Yang kelima adalah ukhtun. Ada ukhtun li abawan, ada ukhtun li ab, dan ada ukhtun li Dan yang keenam adalah zaujah. Zaujah ini artinya adalah istri. Kemudian yang ketujuh adalah mu'tikoh. Mu'tikoh ini adalah orang perempuan yang memerdekakan budaknya. Nah, tadi kan saya bilang bahwasanya kalau diperinci itu ada 10. Nah, mari kita hitung satu persatu. Yang pertama adalah bintun, yang kedua adalah bintu benin, kemudian ummun, yang keempat adalah jaddatun. Jaddatun ini ada 2. Ada yang dari ayah dan ada yang dari ibu. Nanti diistilahkan kalau yang dari ayah namanya jaddatun li abin. Kemudian untuk yang dari ibu nanti diistilahkan jaddatun li ummin. Nah, jaddah itu apa artinya? Kalau jaddah ini artinya nenek. 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 Jadi kalau kita pahami bahwasanya kita itu punya nenek dari jalur ayah, juga punya nenek dari jalur ibu. Nah, itu nanti dalam istilah faraid ini nanti diistilahkan dengan jaddatun li abin dan jaddatun li ummin. Berarti untuk yang keempat ini ada 2 orang. Berarti kalau kita hitung bintun 1, bintu benin 2, ummun 3, jaddatun li abin 4, jaddatun li ummin 5. Jadi sampai pada jaddatun li ummin ini ukhtun li abawa ini. Nah, ini berarti yang nomor 6. Kemudian ukhtun li abin ini berarti yang nomor 7. Kemudian yang ukhtun li ummin ini yang nomor 8. Zaujah yang nomor 9 dan mu'tikoh menjadi yang nomor 10. Jadi kalau kita perinci nanti kita pahami jumlahnya akan ada 10. Tapi kalau secara ringkas, secara global itu nanti akan ada 7. Di mana yang secara ringkas ini? Ada jaddatun li ab dan ada jaddatun li Ini kita jadikan 1. Kemudian untuk ukhtun li abawan, li ab dan li ini kita anggap 1 karena mereka statusnya sama, yaitu saudara perempuan. Itu kiranya untuk penjelasan ahli waris yang perempuan baik secara ringkas maupun yang secara terperinci. Kemudian akan saya jelaskan lebih detail lagi siapakah di antara ahli waris kita, kerabat kita yang berstatus sebagai bintun. Bisa kalian perhatikan di layar. Yang pertama adalah bintun. Di sini saya buatkan pohon silsilah kekeluargaan ya. Di sini ada muslim menikah dengan wanita yang bernama muslimah. Kemudian dikaruniai 3 anak perempuan semua. Yang satu namanya Aisyah, Hindun, dan Zainab. Nah, ketika salah satu dari muslim atau muslimah ini ada yang meninggal, maka Aisyah, Hindun, dan Zainab ini termasuk ahli warisnya. Mengapa?
Karena status mereka terhadap muslim atau muslimah ini adalah anak perempuan mereka. Sehingga di sini saya tulis Aisyah atau Hindun atau Zainab iku bintun, yang artinya anak wadone muslim lan muslimah. Jadi kalau muslim semisal dia meninggal dunia, maka nanti Aisyah, Hindun dan Zainab termasuk ahli waris dengan status sebagai bintun atau anak perempuan. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, yaitu bintu benin, yang artinya anak perempuan dari anak laki-laki. Bisa diperhatikan dalam gambaran ini ya, ilustrasi silsilah pohon kekeluargaan ini. Muslim menikah dengan muslimah, kemudian dia dikaruniai anak Utsman dan Ali, anaknya cowok semua. Kemudian Utsman sudah beranjak dewasa dan saatnya dia menikah. Meskipun saya juga belum menikah. Berarti belum dewasa saya. Akhirnya dia memperistri seorang perempuan yang namanya Hindun. Kemudian hasil pernikahan dari Utsman dan Hindun dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang bernama Aisyah dan Zainab. Nah, andai kata jika muslim ini meninggal dunia, maka Aisyah dan Zainab ini termasuk ahli warisnya. Nah, statusnya apa? Dia kok bisa menjadi ahli warisnya muslim? Karena Aisyah ini dan Zainab adalah cucu perempuan yang dari anak laki-lakinya muslim. Sehingga Aisyah dan Zainab ini diistilahkan dalam ilmu faraid adalah bintu benin, yang artinya anak perempuan dari anak laki-lakinya muslim. Muslim punya anak laki-laki namanya Utsman, Utsman kemudian punya anak perempuan namanya Aisyah dan Zainab. Sehingga bisa disimpulkan Aisyah atau Zainab iku bintu benin, yang artinya putu wadon saking anak lanange muslim lan muslimah. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, Pak, kalau ternyata bintun ini tidak dari anak laki-laki tapi dari anak perempuannya muslim. Semisal muslim punya anak perempuan, Utsman ini saya ganti perempuan, semisal Hindun anaknya. Kemudian dia punya anak Aisyah dan Zainab. Maka Aisyah dan Zainab ini tidak termasuk ahli warisnya. Karena yang termasuk ahli waris itu yang bintu benin, anak perempuan dari anak laki-laki. Kalau anak perempuan yang dari anak perempuan, nah itu tidak termasuk ahli waris. Ini nanti bisa kalian pahami mungkin kalian terapkan di kehidupan kalian ya. Kehidupan kalian bisa mengidentifikasi siapa yang anak perempuan, siapa yang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan selanjutnya. Kemudian tadi sudah saya singgung bahwasanya bintu benin ini wa inna zala, yang artinya ini bisa memunculkan pemahaman bahwasanya kalau nanti semisal Utsman ini punya anak Aisyah dan Zainab, Zainabnya ini saya ganti anak laki-laki, semisal Umar. Kemudian Umar menikah punya anak namanya Jamilah, karena anaknya cantik akhirnya dinamakan Jamilah. Nah, Jamilah ini itu nanti juga bisa termasuk ahli waris dari muslim ketika muslim ini meninggal. Mengapa? Karena istilahnya Jamilah ini diistilahkan sebagai bintu bni benin. Dia adalah anak perempuan dari anak laki-lakinya muslim. Jadi kalau ke atasnya itu selalu ibnun, itu maka terus ke bawah nanti akan selalu menjadi ahli waris. Tapi kalau dipotong bintu benin atau bintu bni bintin, nah itu tidak termasuk ahli waris. Nah itu nanti bisa kalian pahami lagi. Kalau nanti punya saudara yang pernah mondok atau pernah belajar ilmu faraid, mungkin kalian bisa tanya lebih jelasnya lagi. Lanjut. Yang nomor 3 adalah umun. Umun ini artinya ibu. Saya ilustrasikan di dalam silsilah pohon kekeluargaan ini.
Muslim menikah dengan muslimah, kemudian dikaruniai anak Umar, Utsman dan Ali. Andai kata, kok Umar ini meninggal dunia, semisal ya Umar ini meninggal dunia, maka muslimah ini termasuk ahli warisnya. Karena muslimah ini statusnya adalah ibu dari Umar. Pak, kalau yang meninggal Utsman, ya sama. Kalau yang meninggal Utsman, berarti muslimah juga termasuk ahli waris, statusnya adalah ibu. Kalau yang meninggal Ali, ya berarti muslimah juga mendapat warisan, menjadi ahli waris, statusnya apa? Ya sama, yaitu ummun atau ibu. Sehingga saya simpulkan di sini, muslimah iku ummun, yang artinya ibu Umar, Utsman atau Ali. Sehingga Umar, Utsman atau Ali kalau meninggal, muslimah ini termasuk ahli warisnya karena dia adalah ibu mereka. Kemudian yang keempat, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya keempat itu jaddatun atau nenek. Nenek ada yang dari jalur ayah dan ada yang dari jalur ibu. Nah, mari kita pahami dari ilustrasi pohon kekeluargaan ini. Ada seorang yang namanya Hasan. Dia adalah anak dari pasangan suami istri, suami Jamil, kemudian istrinya namanya Jamilah. Kemudian yang Jamil ini adalah putra dari sepasang suami istri Muslim dan Muslimah. Kemudian yang Jamilah ini adalah putri dari sepasang suami istri Solih dan Solihah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ilustrasi pohon kekeluargaan ini, andaikan yang Hasan ini meninggal dunia, maka muslimah ini termasuk ahli warisnya. Kenapa? Karena dia statusnya adalah sebagai nenek dari Hasan. Akan tetapi nenek yang dari jalur ayah, bisa kita lihat Hasan punya ayah namanya Jamil, kemudian punya ibu namanya Muslimah. Sehingga Muslimah ini statusnya adalah nenek dari jalur ayah. Saya simpulkan, Muslimah iku aran jaddatun li abin, yang artinya mbah wadone Hasan saking jalur bapak. Kemudian yang kedua, tadi kan jadah ada yang liab, ada yang liom. Sekarang kita pahami yang liom. Ilustrasinya masih sama, cuma tadi kan kita objeknya adalah muslimah. Sekarang kita pindah ke yang solihah. Solihah ini adalah ibunya dari ibunya Hasan. Hasan punya ibu namanya Jamilah, Jamilah punya ibu namanya Solihah. Sehingga kalau Hasan ini meninggal dunia dan Solihah ini masih hidup, maka statusnya Solihah ini termasuk ahli waris, yaitu jaddatun atau nenek yang dari jalur ibu. Karena terlihat jelas ya, ini jalurnya lewat jalur ibu. Kalau yang ini jalurnya lewat jalur ayah. Sehingga saya simpulkan, Solihah iku jaddatun li ummin, mbah wadone Hasan saking jalur ibu. Kemudian yang ukhtun li abawen. Ini agak panjang memang. Ya, tapi untungnya kita hanya satu mapel saja ya. Khususan. Ya. Kayaknya nggak apa-apa kalau berlama-lama. Daripada kalian nganggur di rumah, mending kita belajar saja. Kemudian yang kelima adalah ukhtun. Ukhtun ini artinya saudara perempuan. Nah, di sini ada 3 macam, ada ukhtun li abawen, kemudian ada ukhtun li abin, dan ada ukhtun li ummin. Sekarang kita bahas varian yang pertama, yaitu ukhtun li abawen, yang artinya saudara perempuan yang ayah dan ibunya sama. Bisa kalian lihat di dalam ilustrasi pohon silsilah kekeluargaan ini, Muslim dan Muslimah dikaruniai anak Aisyah, Utsman dan Ali. Nah, andaikan Utsman meninggal dunia, maka Aisyah di sini termasuk ahli warisnya Utsman. Nah, statusnya apa kok dia termasuk ahli warisnya Utsman? Statusnya dia adalah saudara perempuan yang sama ayah dan sama ibu. Karena Aisyah dan Utsman itu ibunya sama-sama ayahnya Muslim, sama-sama ayah ibunya namanya Muslimah. Sehingga diistilahkan Aisyah ini adalah ukhtun li abawen dari Utsman.
Seperti yang saya simpulkan di sini, Aisyah iku ukhtun li abawan, dulur wadone Utsman lan Ali kang tunggal bapak lan ibu. Kemudian yang selanjutnya ukhtun li abin. Langsung saja kita pahami di ilustrasi pohon kekeluargaan ini. Muslim punya dua istri. Punya dua istri. Mungkin ada yang punya cita-cita pengen punya dua istri, atau pengen nambah tapi nggak berani. Ya ini ilustrasi saja. Muslim, ya, dia punya dua istri. Istri yang pertama namanya Hindun. Alhamdulillah dikarunia anak namanya Aisyah. Kemudian Muslim punya istri yang kedua namanya Zainab, dikarunia anak namanya Hasan. Nah, andai kata kok Hasan ini meninggal dunia, maka Aisyah ini termasuk ahli warisnya Hasan. Statusnya apa? Statusnya adalah ukhtun li abin. Karena Aisyah adalah saudara perempuan dari Hasan yang ayahnya sama. Hanya ayahnya saja yang sama, tapi ibunya beda. Maka di sini diistilahkan dengan ukhtun li abin. Kemudian yang selanjutnya adalah ukhtun li ummin. Nah, kalau ukhtun li ummin dibalik saja. Kalau tadi suami punya istri dua, tapi kalau ini istri punya suami dua tapi tidak dalam waktu yang sama ya, tidak dalam waktu yang sama. Kalau dalam waktu yang sama ya jelas nggak boleh. Jadi Zainab mungkin sudah pernah menikah dengan laki-laki yang namanya Utsman dan dikaruniai anak namanya Aisyah, tapi selang beberapa tahun mungkin Utsman meninggalkan istrinya karena mungkin sakit, mungkin kena COVID atau apa ya, meninggal dunia. Nah, akhirnya Zainab ini sendirian, sudah lama sendirian, akhirnya cari laki-laki lain dan akhirnya bisa menikah dengan seorang laki-laki namanya Umar. Setelah menikah dengan Umar ternyata dikaruniai anak namanya Hasan. Kemudian andaikan Hasan ini meninggal dunia, maka Aisyah ini juga termasuk ahli warisnya Hasan. Statusnya apa? Kalau dalam ilmu faraid distatuskan sebagai ukhtun li ummin. Karena Aisyah ini adalah saudara perempuannya Hasan yang ibunya saja yang sama. Akan tetapi ayahnya berbeda. Aisyah ayahnya Utsman, tapi kalau Hasan ayahnya Umar. Maka di sini diistilahkan dengan ukhtun li ummin. Kemudian yang nomor 6. Kalau secara ringkas nomor 6, tapi kalau secara terperinci itu nomor 9. Zaujah ini artinya istri. Bisa kalian lihat, Muslim menikah dengan Muslimah, dikaruniai anak Umar, Utsman dan Ali. Andaikan Muslim ini meninggal dunia, maka Muslimah ini termasuk ahli warisnya Muslim. Nah, kalau dalam ilmu faraid diistilahkan sebagai zaujah, yang artinya istri atau bojo wadon. Maka disimpulkan Muslimah iku zaujah, atau yang artinya bojo wadone Muslim. Dan yang terakhir, yang nomor 7 kalau secara ringkas dan nomor 10 kalau secara terperinci, yaitu mu'tiqah, yang artinya adalah wong wadon. Sebelumnya sudah pernah muncul istilah yang sama, bedanya hanya ada tak marbutoh dan tidak ada. Kalau yang sebelumnya di laki-laki mu'tikun bilangnya, kalau di sini mu'tikotun. Jadi cukup mudah untuk membedakan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Kalau mu'tikun berarti laki-laki, kalau mu'tikotun berarti perempuan. Nah, kalau mu'tikoh ini perempuan yang memerdekakan budaknya. Tapi saat ini mungkin sudah tidak kita temui ahli waris yang nomor 7 ini, karena perbudakan di saat ini sudah tidak ada lagi. Tapi ini adalah rumusan ulama yang sudah dibuat jauh-jauh ratusan tahun yang lalu lah. Jadi tetap kita kaji bahwasannya dulu itu ada ahli waris yang statusnya sebagai mu'tiqah, yaitu nalika ana wong wadon merdekake budake, mongko wong wadon iku diarani mu'tiqah. Itu adalah ahli waris perempuan yang nomor 7 secara ringkas. Adapun kalau secara terperinci adalah yang nomor ke-10,
Kiranya untuk kesempatan kali ini itu yang hanya bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host Pak Eko, silakan. Oke, terima kasih. Tadi penjelasannya sudah gamblang, dilengkapi dengan pohon pohon silsilah kalau istilahnya Pak Sofi. Mungkin dari teman-teman kelas 7 sudah ada gambaran, kemudian misalnya masih kesulitan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada beliau, bisa disampaikan lewat chat, nanti insya Allah dijawab oleh beliau Bapak Sofi. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan dari Raden. Ya, from Raden. Ya. Pak, kalau cucu persusuan termasuk ahli waris apa tidak? Cucu persusuan. Maksudnya gimana ya? Mungkin iya. Cucu persusuan termasuk ahli waris apa tidak? Ya, misalnya ada wanita menyusui 2, tapi yang satu bukan anak kandung, terus kemudian punya anak, mungkin seperti itu. Ya. Mungkin ilustrasinya seperti yang digambarkan tadi sama Pak Eko, bahwasanya mungkin saat itu ada seorang perempuan yang menyusui anak tetangganya. Ya, anak tetangganya. Kemudian kalau di dalam fikih kan itu dinamakan anak tapi firrodok. Jadi dia statusnya sebagai anak tapi karena disebabkan persusuan tadi. Kemudian kalau andai saja anak tadi menikah dan akhirnya punya anak, berarti kan akhirnya punya cucu. Nah, kalau saya kira kalau kita kembalikan ke teori yang sudah pernah saya jelaskan di awal dulu, bahwasanya sebab seseorang itu bisa mendapatkan warisan itu hanya ada 3, yaitu nasab, kemudian ada wala, dan yang ketiga ada yang namanya nasab, wala, dan nikah. Nah, kalau saya lihat dalam pertanyaan tadi, saya kira nggak ditemukan 3 penyebab itu. Dari jalur nasab juga tidak ada, karena tadi dia dinisbatkan sebagai anak karena gara-gara persusuan, bukan gara-gara hubungan darah, sehingga saya kira itu tidak termasuk ahli warisnya. Karena tidak ada sebab-sebab yang kita temukan, sebab-sebab waris yang kita temukan dalam contoh tadi. Oke, terima kasih. Mungkin sudah jelas ya tadi, kalau dilihat dari segi cucu persusuannya, artinya dia meminum susu seorang ibu tapi bukan anak kandung, maka itu bukan termasuk ahli waris. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, ini ada dari 7N Muhammad Abil Khaironi. Assalamualaikum Mbak. Misalnya anak pungut bisa jadi ahli waris. Anak pungut. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah lumayan antusias ya untuk bertanya. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi anak persusuan, sekarang anak pungut. Anak pungut itu berarti gimana? Dia itu hilang atau gimana? Dapat anak gitu ya pokoknya ya. Ya, kita kembalikan lagi kepada materi-materi yang sudah saya jelaskan di awal dulu, bahwasanya untuk mengetahui dia itu termasuk ahli waris atau tidak, kamu hanya perlu mencermati 3 sebab ini tadi. Apa saja? Nikah, kemudian nasab, kemudian wala. Kalau ketiga-tiganya ini tidak kalian temukan dalam contoh yang kamu pertanyakan tadi, maka otomatis dia itu tidak termasuk ahli waris. Sedangkan anak pungut, kita tidak menemui sebab nikah juga enggak, nasab juga enggak, itu bukan, tidak punya hubungan darah dengan kita. Kemudian wala, malah sudah tidak ada saat ini. Wala itu artinya memerdekakan budak. Nah,
Kalau itu tidak kita temukan, ya bisa kita simpulkan kalau dia tidak termasuk ahli waris. Mungkin kalau ada tambahan mungkin ya, mungkin yang dimaksud ini misalnya dua orang suami istri tidak tahu asal usulnya, orang tuanya sudah habis semua, saudaranya sudah habis semua, tinggal mereka berdua, terus kemudian punya anak pungut, dia belum punya anak secara kandung, terus kemudian warisannya itu bagaimana? Mungkin yang dimaksud seperti itu. Kalau yang ditanya seperti tadi pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, tetap anak pungut tidak termasuk ahli waris ya. Cuma nanti masalahnya kalau memang ada seseorang yang meninggal dan kenyataannya nggak punya ahli waris satupun, dari laki-laki yang jumlahnya kemarin ada 15 juga nggak ada sama sekali, kemudian yang dari perempuan ada 10 juga nggak ada sama sekali, maka jawabannya seperti apa? Ini sudah sering dipertanyakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau di dalam literatur fikih itu, kalau yang saya temui masuknya ke Baitul Mal. Kalau di negara Islam itu ada istilah namanya Baitul Mal, istilahnya kas negara. Ada juga yang berpendapat diberikan kepada zawil arham istilahnya. Zawil arham itu ya bukan zawil iris ini. Yang saya jelaskan ini adalah yang bukan zawil arham. Yang zawil arham ya seperti tadi, bintu bintin, itu zawil arham. Itu ada yang berpendapat demikian, diberikan kepada zawil arham yang tidak termasuk masih kerabat tapi tidak termasuk di antara 15 laki-laki dan 10 perempuan itu tadi. Tapi kalau dalam konteks kenegaraan kita mungkin ada aturan tersendiri. Nah, yang itu saya belum tahu. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mustafa dulu ya. Oh, Nidomun Ni'am Al Mustafa. Assalamualaikum Pak, jika ada seorang kakek atau nenek punya cucu, terus cucu itu meninggal, apakah kakek nenek itu mendapat warisan? Ini sepertinya sudah dijelaskan ya. Mungkin diperjelas lagi. Ulangi Bapak. Jika ada seorang kakek atau nenek punya cucu, terus cucu itu meninggal, apakah kakek atau nenek mendapat warisan? Ya, bisa kalian lihat di layar ya. Saya ulangi lagi bahwasanya termasuk ahli waris itu ada nenek yang diistilahkan jaddatun. Meskipun variannya nanti ada dua, ada yang li'ab dari jalur ayah dan ada yang dari jalur ibu. Untuk yang nenek, baik yang dari jalur ayah atau jalur ibu, ini semua nanti termasuk ahli waris. Andai kan cucunya meninggal, semisal ya Hasan ini meninggal, dia kan berarti punya nenek, solihah sama muslimah. Ini keduanya termasuk ahli waris. Meskipun nanti ketika kita membahas jaddah, li'ab dan li'um lebih detail lagi, itu nanti akan ada beberapa jaddatun li'ab atau li'um yang tidak termasuk ahli waris. Dan itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian kalau yang untuk kakek berarti sudah di pertemuan yang sebelum ini, itu kalau kakek itu adalah ayah dari ayah kamu, maka termasuk ahli waris. Tapi kalau kakek itu dari jalur ibu kamu, maka dia tidak termasuk ahli waris. Jadi kalau untuk yang kakek, itu yang hanya dari jalur ayah yang termasuk ahli waris. Sedangkan kakek yang dari jalur ibu tidak termasuk ahli waris. Ya, mungkin ini ada lagi. Ini ada dua pertanyaan kalau menurut saya ini ada hubungannya. Yang pertama dari Raden dan yang kedua dari PP Taswikul Furqon. Pertanyaannya adalah, apakah harta warisan itu harus dibagi? Misal tidak dibagi bagaimana? Terus ada kaitannya dengan dari PP Taswikul Furqon. Jika salah membagi harta waris, apakah dia berdosa? Tadi yang pertanyaan pertama, apakah harus dibagi? Sebenarnya apa ya? Gini. Jadi warisan yang sudah dijelaskan nanti akan ada yang dapat 1/2, kemudian ada yang 1/4, kemudian ada yang 1/8 dan seterusnya. Itu semuanya
Itu sebenarnya ketika yang meninggal itu memang benar-benar tahakkukul maut, sudah benar-benar meninggal, itu secara otomatis harta itu kepemilikannya berpindah kepada ahli waris tersebut. Secara otomatis, nggak perlu kamu bagi, itu sebenarnya sudah menjadi hak mereka. Jadi andaikan kok ahli warisnya memang sepakat nggak dibagi, ya udah nggak usah dibagi, disedekahkan saja atas nama mayit. Boleh-boleh saja kalau memang ahli waris itu semua rela. Sebenarnya itu sudah menjadi hak milik mereka secara otomatis ketika orang itu meninggal. Itu sudah berhak mereka miliki. Kepemilikannya sudah secara otomatis berpindah kepada ahli waris itu. Nggak perlu dibagi. Makanya kita perlu belajar faraid supaya tahu bagaimana membaginya, berapa bagiannya. Itu. Oke, itu kan sudah menjadi hak ya. Berarti kalau yang punya harta secara otomatis kan tidak bisa membagi, wong sudah mati. Ya, Berarti kan itu haknya sudah ya sudah secara jadi tidak otomatis punya menjadi hak. haknya. Meskipun kita harus sebelumnya kita harus tunaikan kewajiban-kewajiban yang mungkin belum ditunaikan oleh yang meninggal. Mungkin punya hutang, maka ada sebagian harta yang memang digunakan untuk membayar hutangnya dan lain-lain. Oke. Terus kemudian itu ada lagi yang dari PP Tasbihul Furqan, jika salah pembagian apakah dia berdosa? Ya karena ini adalah hukum yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kalau memang ada kezaliman kemudian pembagiannya itu kurang cermat dan kurang keliru, ya perlu dibenarkan tentunya. Apalagi mungkin banyak yang ya asal membagi saja, padahal dia tahu aturannya seperti ini. Ya mungkin kalau seperti itu kan dia sudah tahu, kenapa tidak dia lakukan. Itu kan artinya melebihi batas. Padahal dia tahu batasan tapi dia melewati batasan itu. Berarti yang berdosa itu bukan yang meninggal tapi yang membagi. Ya yang tahu lah. Yang tahu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau yang menarik, ini ada 3. Yang pertama adalah Pak, bagian dari paman seayah niku pinten. Terus yang kedua ada Pak, kalau ada seorang ayah sekaligus menikahi 3 perempuan, dan kalau istri 3 itu minta cerai semua, dan kalau ayah itu meninggal, itu siapa Pak yang dapat warisan? Iya. Yang mana dulu? Iqbal Al-Farizi. Wis mikir bojo telu malah, ya Allah. Yang atas dulu, Pak, bagian dari paman seayah. Untuk paman yang seayah seibu ya tadi ya. Itu tadi kemarin ya, di Oke. pertemuan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ada ahli waris dari laki-laki yang bernama Amun li Abawaini. Nah, kamu perlu cermati bahwasanya di istilah orang Arab itu ada perbedaan antara Amun yang diistilahkan adalah paman yang dari jalur ayah. Kan kita juga punya paman yang dari jalur ibu. Misal ibu punya saudara laki-laki, itu kan berarti paman kita juga. Itu kalau dalam ilmu faraid, paman yang dari jalur ibu tidak termasuk ahli waris, karena istilahnya bukan amun tapi kholun. Ini nggak termasuk ahli waris. Nah, yang termasuk ahli waris adalah paman yang saudaranya ayah. Paman yang dari saudaranya ayah, maka itu nanti termasuk ahli waris. Nah, adapun bagiannya itu nanti bagiannya adalah asobah. Asobah ini bagian yang unik, bagian yang bisa jadi dia dapat banyak, bisa jadi dia dapat sedikit, atau mungkin malah nggak dapat sama sekali. Jadi dia itu nunggu sisa. Kalau sisa ya dapat, kalau nggak sisa ya nggak dapat. Kalau sisa banyak ya dapat banyak, kalau sisanya sedikit ya sedikit. Tapi tentunya ada ketentuan-ketentuan yang lain yang lebih detail lagi. Ya. Itu secara umum seperti itu. Oke, terus ini ada satu lagi ya. Setelah ini kita tutup. Pak, kalau ada seorang ayah yang tadi sekaligus menikahi 3 perempuan, dan kalau istri 3 itu minta cerai semua, dan kalau ayah itu meninggal, siapa Pak yang dapat warisan? Jadi seorang ayah punya istri 3, sudah mau meninggal, wes lor-loronan, terus minta cerai semua. Terus akhirnya meninggal. Berarti sudah punya anak ya?
Mungkin tidak dijelaskan di situ. Tadi kan dia bilang apa minta cerai semua. Gimana tadi? Kalau ayah itu meninggal, siapa yang dapat Lah waris? kalau sudah diistilahkan ayah kan berarti sudah punya anak. Ya, Ya. Ya, kalau sudah punya anak, mungkin dari beberapa istrinya tadi ternyata punya anak semua, ya anaknya termasuk ahli warisnya. Baik laki-laki maupun perempuan. Nanti kalau yang laki-laki istilahnya adalah ibnun, kalau yang perempuan berarti diistilahkan bintun. Kemudian yang istri gimana? Sebelum meninggal ternyata sudah dicerai. Tapi tadi soalnya sih baru minta cerai. Belum dicerai, baru minta. ya, ya. Baru minta cerai. Baru minta cerai. Ya kalau belum baru minta cerai dan belum dicerai, nanti ya ketiga istrinya termasuk ahli waris semua. Tapi kalau sudah dicerai, kan berarti hubungan pernikahan itu sudah tidak ada lagi. Ya makanya nanti kalau bekas istri ya istilahnya. Mantan istri, mantan istri, mantan istri ya saya kira nggak termasuk ahli waris karena sudah tidak ada ikatan pernikahan lagi. Tapi kalau anaknya tetap, karena kalau anaknya karena sebab nasab, Nasab. hubungan darah. Seperti itu saya kira jawabannya. Oke, bagus. Terima kasih. Itu sudah beberapa pertanyaan saya sampaikan. Ini masih ada satu, tapi sepertinya kok sudah atau boleh dijawab. Nyi, kalau nasab jauh gimana Nyi? Nasab jauh gimana Nyi? Maksudnya gimana nasab jauh itu? Nasab jauh ya mungkin bisa dipraktekkan dalam contoh tadi ya yang ya misalkan kalau kita dalam istilah Jawa kan ada ada canggah, ada wareng, udeg-udeg dan seterusnya. Mungkin yang meninggal saat itu adalah udeg-udege. Dan ternyata dia di bawahnya terus melewati canggah, kemudian buyut, kemudian kakek, kemudian ayah. Di bawahnya lagi ada cucu di situ. Nah, istilahnya sudah apa itu saya nggak tahu. Itu juga termasuk ahli waris dengan syarat ya tentunya ayah-ayah yang sebelumnya itu sudah meninggal semua. Semisal dari udeg-udeg dia masih hidup dikasih umur 1000 tahun semisal. Kemudian di bawahnya sudah meninggal, ini masih hidup. Nah, kalau yang meninggal itu yang meninggal paling atas dan yang masih hidup yang paling bawah, ini juga termasuk ahli waris ketika memang istilahnya bintu bni benin atau ibnu bni benin dan seterusnya. Itu nanti bisa saya jelaskan lebih gamblangnya kalau kita sudah di pertemuan secara tatap muka ya. Oke, ya. Terima kasih. Mungkin sedikit tambahan sebagai penutup. Kalau belajar faraid memang harus berkesinambungan. Artinya kalau kita belajar hanya tentang ahli-ahli waris dari pihak perempuan atau dari yang berjenis perempuan, nanti dikira malah yang hanya perempuan yang dapat. Tapi kalau kita belajar mulai awal hingga akhir runtut berkesinambungan, maka kita tahu ternyata yang laki-laki ya dapat, yang perempuan juga dapat. Begitu ya? Iya. Harus komprehensif ya. Harus menyeluruh ini. Mungkin ini sebagai penutup Pak Sofi sebelum kita tutup. Ya, sebagai penutup mungkin saya sudah berpesan kepada bagian media bahwasanya saya sudah ngasih file PDF yang disebarkan di grup-grup wali itu nanti untuk disalin catatan itu. Kemudian untuk yang nazom kalian salin di buku, sudah pernah saya jelaskan sih di awal. Nanti ditaruh di bagian buku yang depan, kalian tulis per bed, kalian kasih jarak antar per bed itu 3 atau 2. Itu nanti gunanya untuk kita memaknai di dalam kelas. Makanya untuk pertemuan ini saya tidak memaknai, karena saya kira kurang efisien kalau saya memaknai, karena penjelasannya memang butuh panjang. Makanya kalau saya memaknai di sini nanti habis waktunya. Saya pengennya nanti kalau sudah tatap muka baru kita memaknai kitabnya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan sekian karena ini sudah hampir pukul 9. Kita cukupkan sekian. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar